teman-teman, nama saya Aditya Aswin Hidayat. Hari ini saya berada di Bandung, tepatnya di Museum Geologi. Nah, buat yang belum tahu, museum ini salah satu destinasi edukasi dan wisata sejarah kita yang keren banget di kota ini. Yuk kita explore bareng-bareng. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Museum Geologi Bandung ya, kita harus scan barcode dulu di luar, guys. Nah, scan barcode-nya tepat di depan pintu masuk Museum Geologinya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian sudah scan barcode yang di depan, kalian tinggal masuk saja ke dalam ya. Mari Pak, mari Kak. Kalian bisa membayar loket masuk ke dalam di sini ya. Nah, jadi kalau kalian sudah membayar tiket di loket tersebut, kalian akan mendapatkan penanda berupa gelang yang bertuliskan pelajar atau student. Jadi langsung saja saya akan memasuki Museum Geologi Bandung ini melewati pintu depan. Seperti ini penampakannya ya. Oh iya, ada yang seperti itu ya. Sudah Kak? Terima kasih Kak. Selama dalam ruangan dimohon tidak melakukan aktivitas makan dan minum, tidak menyentuh koleksi, tidak duduk di meja display, dan tidak buang sampah sembarangan. Selama dalam ruangan dimohon tidak kembali lagi ke pintu masuk ya. Terima kasih dan selamat. Baik, terima kasih ya Kak. Nah, jadi setelah saya melewati pintu depan, saya disuguhkan dengan pemandangan Gajah Blora. Gajah Blora adalah temuan yang spektakuler. Sekitar 85% fosil dari suatu individu, gajah ini secara utuh ditemukan oleh tim ahli dari Museum Geologi yang dipimpin oleh Iwan Kurniawan dengan anggota Fahrul Aziz, Sidarto, Erik Setiabudi, dan Dadang dalam suatu survei di tepian Bengawan Solo Purba. Nah, jadi pertama-tama saya akan memasuki ruang pamer Geologi Indonesia atau Geology of Indonesia Exhibition Hall. Nah, untuk pameran yang pertama-tama saya kunjungi di Museum Geologi Indonesia adalah sebaran fauna di Indonesia. Jadi persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor keadaan geologi Indonesia pada zaman dahulu, di mana wilayah Indonesia pernah tergabung dengan wilayah benua Asia dan Australia, yaitu kawasan paparan Sunda atau Sunda Self dan paparan Sahul Self. Kesamaan fauna di Indonesia dengan fauna dari Asia dan Australia disebabkan karena adanya migrasi fauna dari kedua benua ke Indonesia pada saat zaman es, di mana pada saat itu terjadi penurunan permukaan air laut sehingga memudahkan fauna dari kedua benua melakukan migrasi ke wilayah Indonesia. Nah, di bawah sini adalah beberapa potongan tulang hewan prasejarah. Nah, beralih dari sebaran fauna di Indonesia, kita beralih ke paleobiografi dan sebaran fauna di Indonesia. Proses tektonik menghasilkan relief dasar laut yang sangat kompleks, mulai dari palung laut dalam, cekungan atau pasu dalam yang terkurung, lereng yang curam, rangkaian pegunungan bawah laut, dan paparan dangkal. Kondisi yang mencerminkan kompleksitas geologinya. Tidak ada negara lain di dunia yang mempunyai relief dasar laut yang begitu beragam seperti di Indonesia. Dari Nonji 2002. Indonesia memiliki paparan dangkal terluas di dunia, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Kedua paparan ini berperan sangat penting dalam penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Dan setelah dari situ saya akan memperlihatkan tentang bebatuan yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah bebatuan stalaktit atau kalsit yang ditemukan di Gua Inten, Karangbolong, Jawa Tengah. Lalu yang kedua
ada batu gamping merah atau red limestone yang ditemukan di Malang, Jawa Timur. Yang ketiga adalah kalsit atau kalsit yang ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Lalu setelah itu ada batu gamping atau limestone. Batu gamping ini mengandung fosil krinoid yang ditemukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat adalah kristal kalsit atau kalsit crystals yang ditemukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kelima adalah marmer dan amfibolit yang ditemukan di Danau Keruk, Bangunrejo, Lampung Tengah. Setelah itu ada batu gamping atau limestone yang ditemukan di Raja Mandala, Jawa Barat. Lalu setelah itu ada obsidian. Seperti ini obsidiannya ya. Obsidian ini ditemukan di Nagreg, Jawa Barat. Nah, jadi di Museum Geologi Bandung ini kalian bisa mengenal beberapa jenis bebatuan dengan suatu device seperti ini. Nah, jadi kalian hanya perlu memasukkan contoh batu seperti ini, maka hasilnya akan keluar yaitu batu seismika. Dan di sini akan keluar penjelasannya. Setelah beralih dari teknologi di Museum Geologi Bandung, kali ini saya akan memperkenalkan tentang mineral. Nah, jadi mineral adalah bahan padat yang terbentuk secara alamiah, tersusun oleh suatu unsur atau lebih, mempunyai komposisi kimia tertentu dan memiliki bentuk dan kristal yang teratur. Berdasarkan komposisi kimianya, mineral dapat dikelompokkan menjadi native element, hidroksida, sulfida, fosfat, sulfat, silikat, oksida, dan karbonat, borat, dan nitrat. Nah, di ruangan selanjutnya, kali ini saya akan memperlihatkan tentang kristal ametis yang ditemukan di Solok, Sumatera Barat. Jadi seperti ini penampakan kristal ametisnya. Jadi saat ini ada anak SMP 6 Muhammadiyah yang sedang study tour untuk mempelajari tentang Museum Geologi Bandung ini ya. Jadi sekian saja mini vlog tentang Museum Geologi Bandung dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.